Assalamualaikum adik-adik kelas 1. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 5. Apabila terjadi bencana alam, bantuan sangat diperlukan. Kita bisa meminta tolong kepada orang lain. Siti dan teman-teman sedang berada di balai desa. Mereka sedang membantu mengisi bak penampungan air. Mereka saling menolong. Amati gambar Udin dan teman-teman di bawah ini. Dapatkah kamu membuat permintaan tolong dari gambar tersebut? Pilih gambar yang kamu inginkan. Sebutkan ungkapan permintaan tolongmu sesuai gambar. Ungkapkan permintaan tolongmu dengan santun. Diskusikan dengan teman-temanmu. Coba bandingkan permintaan tolong dari gambar A dan B. Apakah ada persamaannya? Mengapa? Nah, coba kita lihat gambarnya ya. Nah, untuk gambar yang A ini, contoh ungkapan permintaan tolongnya misalkan, Edo, tolong isikan air di emberku. Kemudian gambar yang B, contoh ungkapan permintaan tolongnya, misalkan saja, tolong bawakan emberku, Beni. Bisa ya? Nah, kira-kira ada persamaannya atau tidak ya? Iya, ada ya. Yaitu sama-sama meminta tolong dan menggunakan ember. Nah, jika kalian menemukan persamaan yang lain, kalian bisa menuliskannya sendiri ya. Matahari bersinar terang, angin bertiup sepoi-sepoi. Siti dan teman-teman telah selesai mengisi bak penampungan air. Mereka kemudian beristirahat di aula balai desa. Siti berkata, Dayu, kamu terlihat pucat. Apakah kamu sakit? Dayu menjawab, tidak tahu Siti, saya merasa lemas. Mungkin lelah setelah kegiatan tadi. Coba saya pegang dahimu. Wah, badanmu terasa hangat, kata Lani. Apakah kita bisa mengukur suhu dengan tangan? Mengapa? Bisa ya, karena telapak tangan kita merupakan indera perasa. Percobaan suhu air. Bisakah kita mengukur suhu dengan tangan? Edo ingin membuktikan hal itu. Edo akan membuat sebuah percobaan untuk merasakan suhu panas dan dingin. Edo mengajak teman-teman ke rumahnya. Edo mengajak mereka mengikuti percobaannya. Edo berkata, teman-teman, ini petunjuk percobaanku. Saya akan membacanya, tolong didengarkan ya, agar kalian tahu caranya. Terima kasih. Nah, berikut adalah petunjuk percobaan Edo. 1. Siapkan 3 buah wadah A, B, dan C, letakkan di atas meja. 2. Ketiga wadah tersebut diisi air yang sama banyaknya. 3. Jenis dan suhu air di ketiga wadah tersebut berbeda. 4. Minta seorang teman untuk maju ke meja percobaan. 5. Tolong masukkan tangan kanan ke wadah A. Kemudian masukkan tangan kiri ke wadah C, biarkan selama 30 detik. Nah, misalkan saja air di wadah A ini adalah air es. Kemudian air yang berada di wadah B ini adalah air biasa. Sedangkan yang berada di wadah C ini air panas. A, apa yang dirasakan oleh tangan kananmu? Iya, dingin. B, apa yang dirasakan oleh tangan kirimu? Betul, panas. 6. Setelah itu masukkan tangan kanan dan kiri ke wadah B secara bersamaan. Jadi kedua tangan dimasukkan ke wadah B. Setelah kedua tanganmu dimasukkan, A, apa yang dirasakan oleh tangan kananmu? Biasa ya. B, apa yang dirasakan oleh tangan kirimu? Biasa juga. C, dapatkah tangan kanan dan kirimu merasakan hal yang sama? Iya, dapat. Mengapa demikian? Karena keduanya dimasukkan dalam satu wadah yang berisi air biasa. 7. Urutkan suhu yang terasa di ketiga wadah.
Urutkan dari yang terpanas. Urutannya adalah wadah C, wadah B, dan wadah A. Nah, sudahkah kamu melakukan percobaan suhu air? Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Setiap anggota kelompok melakukan percobaan itu. Lakukan secara bergantian. Catat hasilnya pada tabel berikut. Tabel percobaan suhu air. Nah, misalkan saja nama anggota kelompok yang pertama adalah Vicky. Suhu air yang terasa pada wadah A adalah panas, pada wadah B biasa, dan pada wadah C dingin. Urutan suhu air pada wadah dari yang terpanas adalah A, B, dan C. Kemudian yang kedua Amanda. Suhu air yang terasa pada wadah A adalah dingin, wadah B panas, dan wadah C biasa. Urutan suhu air pada wadah dari yang terpanas adalah B, C, dan A. Yang ketiga, Angger. Suhu air yang terasa pada wadah A biasa, wadah B panas, dan wadah C dingin. Urutan suhu air pada wadah dari yang terpanas adalah B, A, dan C. Kemudian yang keempat, misalkan saja Dava. Suhu air yang terasa pada wadah A adalah dingin, wadah B biasa, dan wadah C panas. Urutan suhu air pada wadah dari yang terpanas adalah C, B, dan A. Kemudian nama anggota kelompok yang terakhir, misalkan Elsa. Suhu air yang terasa di wadah A panas, wadah B biasa, dan wadah C dingin. Urutan suhu air pada wadah dari yang terpanas adalah A, B, dan C. Nah, ini hanya misalkan saja ya. Kalian bisa menyesuaikan dengan teman-teman kalian sendiri. Kalian bisa mencobanya ya. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 6. Hari ini Lani dan teman-teman mendengarkan cerita. Sebuah cerita tentang bencana tanah longsor. Guru membacakan cerita itu. Lani dan teman-teman mendengar cerita tersebut dengan seksama. Nah, berikut teks cerita tersebut. Bencana tanah longsor di Desa Melati. Di Desa Melati telah terjadi bencana tanah longsor. Bencana itu terjadi pada hari Senin 7 November 2016. Puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah. Semua rumah dalam keadaan rusak berat. Tanah longsor banyak terjadi di daerah perbukitan. Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa oleh air hujan. Hal itu terjadi karena banyak pohon yang ditebang. Padahal pohon membantu menyerap air. Akibatnya, bila hujan turun, air akan menghanyutkan tanah. Pak Budi, kepala desa Melati, pergi ke desa Mawar. Di sana Pak Budi mendatangi Pak Ali, kepala desa Mawar. Pak Budi berkata, "Pak Ali, tolong bantu kami. Desa kami terkena bencana tanah longsor." Pak Ali menjawab, "Baik Pak Budi, saya siap membantu desa Melati. Saya akan memberitahu penduduk desa Mawar." "Terima kasih Pak Ali, kami sangat menghargai bantuan pertolongan desa Mawar," jawab Pak Budi. Pak Ali bersama penduduk desa Mawar menuju ke lokasi bencana. Pak Ali memimpin bantuan ke desa Melati. Pak Ali berkata, "Ayo kita bantu desa Melati. Tolong dirikan tenda di halaman balai desa." Penduduk desa Mawar 1 menjawab, "Penduduk desa Melati mohon segera ke balai desa. Tenda-tenda telah disediakan." Penduduk desa Mawar 2 berkata, "Bapak-bapak tolong bantu menggendong anak balita. Ibu-ibu tolong memasak di dapur umum," kata penduduk desa Mawar ketiga.
Dokter puskesmas sudah siap di balai desa. Bagi yang sakit, mohon segera ke sana, ujar penduduk desa Mawar 4. Penduduk desa Melati sangat berterima kasih. Bantuan dari desa Mawar sangat menolong. Penduduk kedua desa itu saling tolong-menolong. Mereka membersihkan tanah longsor. Mereka juga membangun rumah yang tertimpa tanah longsor. Sudahkah kamu membaca teks di halaman sebelumnya? Bacalah kembali dengan teliti. Temukan kalimat ungkapan permintaan tolong. Beri garis bawah di ungkapan tersebut. Yuk coba kita temukan ya. Jadi yang pertama kita garis bawahi adalah Pak Ali tolong bantu kami. Kemudian yang kita garis bawahi berikutnya, tolong dirikan tenda di halaman balai desa. Kemudian yang ketiga, penduduk desa Melati mohon segera ke balai desa. Kalimat ungkapan permintaan tolong yang keempat, Bapak-bapak tolong bantu menggendong anak balita. Dan kalimat ungkapan permintaan tolong yang berikutnya, ibu-ibu tolong memasak di dapur umum. Dan yang terakhir, bagi yang sakit mohon segera ke sana. Tulislah ungkapan permintaan tolong yang kamu temukan seperti contoh. Nah, kita pilih beberapa ya. Yang pertama adalah Pak Ali tolong bantu kami. Kemudian yang kedua, tolong dirikan tenda di halaman balai desa. 3. Bapak-bapak tolong bantu menggendong anak balita. Dan yang keempat, ibu-ibu tolong memasak di dapur umum. Kamu sudah membaca cerita tentang bencana tanah longsor. Kamu sudah mengenal ungkapan permintaan tolong. Ajaklah teman-temanmu untuk belajar bersama. Manakah yang termasuk ungkapan permintaan tolong? 1. Bacalah kalimat berikut ini. Beri tanda centang jika termasuk ungkapan permintaan tolong. Beri tanda silang jika tidak termasuk permintaan tolong. A. Waspadai datangnya bencana alam. Ini bukan ya, jadi kita silang. B. Kami membutuhkan bantuan makanan. Iya, ini termasuk permintaan tolong, jadi kita centang. C. Mohon kecilkan suara radiomu. Ini juga permintaan tolong ya, jadi kita centang. D. Minta tolong antarkan ibu ke pasar. Centang juga. E. Tolong jaga tempat minumku. Ini juga termasuk ungkapan permintaan tolong, jadi kita centang. F. Ambilkan selimut untuk bapak itu. Ini juga ya, merupakan ungkapan permintaan tolong. Jadi kita centang. 2. Bacalah kalimat di setiap kotak. Pilih yang termasuk ungkapan permintaan tolong. Sampaikan di depan temanmu. Nah, ini ada beberapa kotak yang di dalamnya terdapat kalimat ya. Kita pilih yang termasuk ungkapan permintaan tolong. 1. Minta tolong sumbangkan baju untuk bayi. Ini jelas merupakan ungkapan permintaan tolong. 2. Mohon segera pergi ke tempat aman. Ini juga ungkapan permintaan tolong ya. 3. Ambilkan obat untuk anak-anak. Permintaan tolong juga ya. Kemudian yang keempat, tolong bawakan makanan ke tenda. Ini juga termasuk ungkapan permintaan tolong. Yang kelima, jika ada yang sakit, dokter sudah siap. Nah, kalimat yang satu ini merupakan kalimat pemberitahuan. Bagaimana tanggapan teman-temanmu? Apakah mereka memilih kotak yang sama? Nah, mungkin tanggapan setiap teman berbeda ya. Mungkin juga mereka memilih kotak yang berbeda. Mari bermain peran. Ayo ajak temanmu bermain peran. Berperan sesuai teks bencana tanah longsor di Desa Melati.
Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Pilihlah peran yang kamu sukai. Diskusikan bersama teman kelompokmu. Peran apa yang kamu pilih? Mainkan peranmu dengan baik. Bermain sambil mengukur suhu. Siti dan teman-teman telah selesai bermain peran. Mereka beristirahat di halaman sekolah. Benny dan Udin sedang bermain bola. Siti dan Lani sedang duduk di bawah pohon. Dayu dan Edo sedang piket membersihkan kelas. Mereka melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Setelah piket, Dayu dan Edo ikut beristirahat bersama teman. Siti mengajak teman-teman bermain sambil belajar. Bermain merasakan suhu badan dengan telapak tangan. Siti dan Benny menyentuh dahi teman secara bergantian. Siti menyentuh dahi Dayu dan Lani. Benny menyentuh dahi Edo dan Udin. Apakah kamu dapat mengukur suhu badan dengan telapak tangan? Apakah ada perbedaannya? Mengapa demikian? Cobalah lakukan bersama temanmu. Cobalah mengukur suhu badan dengan telapak tangan. Nah, ajak temanmu bermain mengukur suhu. Bermain mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Pegang dahi temanmu dan rasakan suhunya. Bandingkan suhu badan teman-temanmu. 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Pegang dahi temanmu dan rasakan suhu badannya. A. Siapakah yang badannya terasa paling panas? Misalkan saja Amanda. Siapakah yang badannya terasa paling dingin? Elsa. C. Sekarang pegang dahimu dan rasakan suhu badanmu. Bandingkan dengan suhu badan temanmu. Urutkan suhu badan dari yang paling panas. Amanda, Hesti, Elsa. 2. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Pegang dahi temanmu dan rasakan suhu badannya. Siapakah yang badannya terasa paling panas? Nah, misalkan saja Vicky. B. Siapakah yang badannya terasa paling dingin? Misal Angger. Bandingkan dengan suhu badan temanmu. Urutkan suhu badan dari yang paling panas. Vicky, Mesya, Hesti, dan Angger. Nah, ini hanya sebuah permisalan ya. Kalian bisa menyesuaikannya dengan nama-nama teman kalian sendiri. Bandingkan suhu badan teman-teman kalian masing-masing. Kegiatan kerjasama di setiap keluarga berbeda-beda. Kamu sudah menuliskan pengalamanmu. Pengalaman bekerja sama dengan keluarga di rumah. Mari bermain peran tentang kerjasama di keluarga. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Diskusikan bersama teman kelompokmu. Kegiatan kerjasama keluarga siapa yang akan kalian perankan. Pilih peran yang akan kamu mainkan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.